Hai teman-teman, salam, apa kabar semuanya? Aku percaya teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat semua. Aku pun sehat-sehat loh, puji Tuhan. Noel, tanyain deh ke teman-teman, udah pada terima rapot belum? Kalau aku sudah dong. Sok tahu kamu, Bobby. Kalau aku sih sudah loh, rapotku bagus-bagus, nggak ada yang merah. Pamer. Emang cuma kamu doang yang rapotnya bagus? Sudah teman-teman. Oh ya teman-teman di rumah, aku nggak sendirian loh membawakan acara ibadah ini, karena ada dua teman baruku, namanya Bobby dan Flowey. Bobby dan Flowey selalu menemani kita dalam ibadah anak ini. Shalom teman-teman. Kami akan menemani kalian di ibadah anak online GBI Radio Intan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Oh ya teman-teman, sudah pada terima rapot belum? Aku sih sudah. Apapun hasilnya kita harus tetap bersyukur dan lebih semangat lagi di semester genap ini. Oke, sekarang kita siapkan hati untuk masuk ke dalam ibadah kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan membacakan Mazmur 91 bersama-sama. Aku berharap teman-teman semua juga ikut membacakan Mazmur 91 ya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudung engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau lakahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebagai ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, gimana nih kabarnya adik-adik? Pastinya selalu luar biasa dan dalam perlindungan Tuhan. Halo Kak Grace, gimana Halo, Kak nih Sarah. kabarnya? Wah, luar biasa banget dong Kak. Kabar Kak Sarah gimana? Puji Tuhan, luar biasa. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau muji dan memuliakan nama Tuhan.
daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Katakan, Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Mari adik-adik kita ulang lagu ini. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Katakan, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Yeay, beri kumpulan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Cantika dan Noel. Yuk teman-teman, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kami menyembahmu. Haleluya. Mari adik-adik kita katakan, Bapakku datang.
datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang dahsyat, kami mengucap syukur Tuhan. Kami
bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil dia Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil dia Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, kau segalanya bagiku. Asik makan gemblong. Loh, Noel, Kak Cantika. kamu ngapain makan snack? Kan kita kan mau sorry ke teman-teman. Oh ya, aku lupa. Sorry ya Kak Cantika. Sorry ya teman-teman. Aku taruh dulu snacknya. Nah, gitu dong. Teman-teman, Kak Sarah dan Kak Grace kan sudah bilang sebelum kita beribadah, kalau kita ingin beribadah, kita harus menyiapkan hati kita untuk supaya Tuhan. Kita tidak boleh makan dan minum, teman-teman. Kita harus serius saat beribadah. Kak Cantika, kita sapa yuk teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom papa mama. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kami bisa menerapi firman yang kami berikan pada teman-teman. Tuhan Yesus, berkati teman-teman yang beribadah di rumah agar mereka dapat beribadah dengan baik ya Tuhan Yesus. Berkati mereka dalam setiap kegiatannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Oh ya dek, aku senang banget loh karena tahun 2022 ini kita bisa sekolah PTM loh. Apalagi PTM 100%. Kita bisa ketemu teman-teman secara langsung loh. Kita tidak boleh lupa bersyukur ya teman-teman pada Tuhan karena kita sudah bisa PTM. Kak Cantika, tiba-tiba aku ingat loh kisah Abraham. Dia kan sudah tua ya Kak. Dia lebih tua dari opung kita Kak. Dia pikir dia bakal gak punya anak. Tapi Tuhan pilih Abraham untuk jadi bapak segala bangsa. Wah, kamu betul dek. Jadi sebelum Bapak Abraham menerima janji Tuhan, ada loh kejadian unik yang dialami pada Bapak Abraham, yaitu perubahan nama pada Bapak Abraham dan Sarah istrinya. Kok bisa gitu Kak? Tolong ceritain ya. Nah, sebelumnya Noel coba deh bacain dulu. Nah, Noel, sebelum kakak ceritain, coba deh bacain dulu satu ayat di Kejadian 17 ayat 5. Kejadian 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Benar Noel, jadi banyak orang-orang yang bilang, apa sih arti sebuah nama itu? Jadi aku tuh sering banget temuin loh di teman-teman di sekolahku, kayak saya dia punya teman dekat, terus kayak temennya itu mungkin badannya mungkin kurus, terus dibilang kamu krempeng. Itu tidak boleh teman-teman, karena menurut Alkitab nama kita itu memiliki arti masing-masing, termasuk nama teman-teman semua di rumah. Jadi sama seperti yang dialami oleh Pak Abraham dan istrinya Sarah. Ternyata kita mencatat loh nama-nama, bahwa nama itu memiliki arti masing-masing, seperti perubahan nama Abram dan Sarah.
Abram artinya Bapa yang tinggikan atau mulia, sedangkan Sarai artinya Tuan Putri. Sebelum Abram dan Sarah mengalami cara pandangan baru, Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham yang artinya Bapa banyak bangsa. Lalu nama istrinya Sarai menjadi Sarah yang artinya wanita terhormat atau bangsawan. Tapi aku nggak ngerti Kak, kenapa nama mereka harus diubah? Nah, jadi Noel, Tuhan mengubah nama Bapak Abraham dan Ibu Sarah supaya mereka ingat ketika mereka saling memanggil, mereka ingat bahwa Tuhan itu telah memberikan mereka janji yang luar biasa, yaitu janji memiliki keturunan anak dan juga menjadi Bapak banyak bangsa. Oh gitu ya Kak, tapi kalau nggak salah setelah Abraham punya anak, dia punya banyak ujiannya. Iya betul Noel. Nah, kakak bacain dulu ya ayatnya, ayat Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Saksi-saksi iman. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Karena iman, dia diam di tanah yang dia janjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, dan yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, jadi Noel dan teman-teman, dulu itu di zaman Bapak Abraham tidak ada transportasi sama sekali. Jadi kayak kalau mau kemana-mana tuh jalan kaki atau menggunakan hewan untuk dikendarai. Beda dengan zaman kita sekarang. Kalau sekarang kan banyak ojek online yang bakal bisa kita pesen di HP. Lalu ada taksi, lalu ada angkot dan berbagai macam lainnya teman-teman. Jadi kalau kita mau kemana-mana tuh nggak susah nyari transportasi. Nah, dia yang tadi itu Bapak Abraham dibilang bahwa hidup di padang gurun disuruh Tuhan terus berangkat ke suatu tempat yang nggak jelas di mana. Nah Noel, kalau kamu disuruh ke luar negeri sendirian, kamu mau nggak? Ya nggak berani lah. Nah kakak juga nggak bakal berani dong. Teman-teman juga tidak mungkin berani kan. Nah tapi karena Bapak Abraham memiliki waktu banyak untuk berbicara pada Tuhan, untuk berdoa, untuk mendengarkan Tuhan, perintah ke negeri asing itu bukanlah menjadi hal sulit bagi Bapak Abraham, karena Bapak Abraham percaya pada tuntunan Allah kepada dia. Jadi Bapak Abraham itu memilih taat ya Kak, meninggalkan rumah yang nyaman saat itu ya Kak. Iya betul Noel, banyak banget yang bisa kita pelajari pada pagi ini loh teman-teman. Bagaimana iman yang teguh membawa Bapak Abraham sanggup untuk taat pada Tuhan tanpa ragu-ragu. Bahkan Bapak Abraham percaya pada Tuhan karena Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik dan rencana yang terbaik bagi keturunannya dan keluarganya. Dan satu lagi Kak, Bapak Abraham juga memberi contoh untuk tidak khawatir karena dia memegang janji Tuhan dengan iman yang teguh. Sekian dulu sharing dari kami ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, luar biasa sekali ya tadi sharing yang sudah dibawakan oleh teman kalian. Terima kasih ya Cantika dan Noel yang sudah membawakan sharing tentang iman Abraham yang teguh. Terima kasih ya. Kakak percaya sharing yang sudah dibawakan teman kalian itu pasti memberkati adik-adik semua. Ingat ya tadi ya cerita yang dibawakan oleh Noel dan Abraham. Ada perubahan nama yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Kakak jadi ingat nih, Noel ya tadi kan, Noel itu kan diambil dari kata Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Cantika mungkin diberi nama oleh papa mamanya ketika lahir, wah anak ini cantik sekali, diberilah nama Cantika. Nah ketika Cantika dan Noel saling memanggil, pasti mereka mengingat arti nama dari mereka itu apa. Sama seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Ketika mereka melalui kehidupan mereka mungkin mengalami masalah, mereka tuh ingat, oh iya, Abraham artinya adalah Bapa segala bangsa. Walaupun pada saat diberi nama itu, diubah namanya sama Tuhan, dia belum mempunyai anak loh adik-adik. Tapi dia ingat, Tuhan sudah memberikan janjinya dan Tuhan pasti menepati janjinya. Jadi adik-adik yang di rumah kalau menemui masalah jangan langsung menyerah. Kalau dikasih soal yang sulit, nggak bisa nih, kali-kaliannya susah, kayaknya bukan untuk saya deh. Atau ini masalah soal ceritanya nggak mungkin buat saya, ini pasti bukan untuk anak yang di atas saya nih. Tapi ternyata
Kalau adik-adik harus mencobanya berkali-kali, adik-adik pasti bisa. Jadi jangan mudah menyerah ya adik-adik ya. Kita juga harus memiliki iman yang teguh seperti Bapak Abraham. Walaupun Bapak Abraham itu ceritanya sudah lama ya, di perjanjian lama, tapi Tuhan pasti menggenapi hal yang sama bagi hidup adik-adik semua. Ingat ya, kita harus memiliki iman yang teguh. Bagaimana caranya? Ya kita harus sering-sering berdoa, menyediakan waktu sama Tuhan, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Jadi jangan bolong-bolong ya saat teduhnya ya adik-adik ya. Dan setelah itu kita pasti akan mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari pola pikir kita, dari cara berbicara kita, dari perilaku kita. Sehingga kita mengalami apa? Yang minggu kemarin sudah disampaikan oleh Kasima dan Bogem Nancy, yaitu paradigma yang baru. Oke adik-adik ya, kakak berharap adik-adik semua bisa memahami apa yang di-sharingkan pada pagi hari ini. Dan kalau adik-adik merasa kurang ngerti, adik-adik bisa ulangi lagi video ini. Dan kakak percaya siapa yang merasa diberkati oleh sharing teman-teman kalian pagi hari ini, boleh ketik ya di kolom komentar ya. Di YouTube ini ada kolom komentar, adik-adik bisa saksikan kebaikan Tuhan yang adik-adik alami atau pengalaman yang adik-adik dapatkan ketika mendengarkan sharing dari Cantika dan Noel. Oke? Semoga apa yang sudah adik-adik saksikan nanti di kolom komentar juga bisa disampaikan di minggu depan oleh kakak-kakak yang akan membawakan sharing berikutnya. Oke adik-adik, sekarang kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Banyak hal yang kami dapatkan dari kisah Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Bagaimana ketika Engkau memberikan janji bagi mereka, Engkau pasti menepatinya sesuai dengan waktu Tuhan. Walaupun banyak perjalanan kesulitan yang mereka hadapi setelah menerima janji itu, tapi kami boleh melihat Tuhan, iman yang teguh dari Bapak Abraham, dan kami percaya kami juga mau belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki iman yang teguh. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua anak-anak yang boleh menyaksikan ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk Papa Mama yang mendampingi setiap anak-anak, segala kesehatan studi kami yang boleh berjalan lancar. Kami mengucap syukur untuk PTM yang boleh berjalan 100% di tahun ini. Dan kami berdoa Engkau berikan kami hikmat dalam melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya di minggu depan kami boleh semakin menggebu-gebu lagi mendengarkan sharing firman Tuhan. Kami boleh semakin semangat untuk menyaksikan ibadah setiap hari Minggu pagi. Terima kasih Bapak. Mari adik-adik kita angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan, kasih yang luar biasa, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus. Dan kami mau menerima segala rencana Tuhan yang terbaik, segala proses Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.